dan berupaya mendamaikan orang, islah dzatil bain, mengaturkan orang, menjaga kedamaian, menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan, menjaga percintaan antara orang. Masya Allah, ini adalah dua hal yang paling utama, dan ini misinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah tanda ketakwaan hati. Dan di antara syiar Allah, Ka'bah syiarnya Allah, Al-Quran syiarnya Allah, salat 5 waktu syiarnya Allah, dan juga termasuk sunnah Nabi Muhammad syiarnya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah salah satu syiarnya Allah yang wajib kita agungkan, wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Nabiyyun 'azimun khuluquhu al-khuluqul ladzi lahu 'azzamal rahman fi sayyidil qutbi. Nabi yang agung akhlaknya, yang akhlaknya diagungkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan di dalam Al-Quran berapa banyak pujian Allah untuk Nabi Muhammad, sehingga min ba'di ma ja'a bihil Qur'an fama miqdaru madhi 'alamil insani. Setelah Al-Quran datang membawa pujian untuk Rasulullah, lantas apa artinya pujiannya manusia? Mengapa? Sebab Al-Quran satu kalimat itu mengandung banyak makna. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau saya mengatakan, kalau saya ingin menafsirkan satu kata dari Al-Quran, makna Bismillahirrahmanirrahim, maka akan saya penuhi 70 ekor unta semuanya dengan kitab untuk menafsirkan makna Bismillah. Untuk menafsirkan makna Bismillah itu perlu 70 ekor unta. Bagaimana kalau menafsirkan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berapa puluh ekor unta lagi yang diperlukan? Bagaimana kalau mau menafsirkan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bagaimana kalau mau menafsirkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Bagaimana kalau mau menafsirkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim? Bagaimana kalau mau menafsirkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujadan? Bagaimana kalau mau menafsirkan Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yahdiyaka. Masya Allah. Bagaimana kalau menafsirkan ayat-ayat pujian Allah di dalam Al-Quran yang demikian banyaknya? Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Seandainya lautan adalah tinta untuk menulis menafsirkan kalimat-kalimatnya Allah, maka itu lautan akan habis. Nggak cukup sebagai tinta untuk menafsirkan kalimat-kalimatnya Allah. Walaupun didatangkan lautan untuk menulis, masih belum selesai. Subhanallah, ala innahul bahrul muhit wa ghayruhu minal kutubi anhar tumaddu minal bahri. Itu sebagian ulama mengatakan, saya membaca lebih dari 1000 tafsir, tapi tetap aja masih ada yang kurang di dalam batin saya, masih haus, masih kurang, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan saya di dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Dengan satu ayat tersebut itu lebih daripada 1000 tafsir, lebih daripada 1000 kitab yang saya pelajari, terobati ganjalan yang ada di dalam hati saya. Wahakata Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran berapa banyak pujian untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Nabi Muhammad adalah syiarnya Allah. Beliau Nabi Muhammad adalah Nabi yang wajib kita agungkan, wajib kita muliakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya kemuliaan kalau dipadukan kembali kepada dua hal, ta'zim perkaranya Allah, dan yang kedua adalah islahu dzatil bain,
mendamaikan orang yang berselisih. Di dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah ucapan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW tatkala beliau menerima wahyu, maka Siti Khadijah yang menguatkan hatinya Rasulullah waktu pertama kali menerima wahyu. Dia bilang, wallahi la yukhziyaqallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan engkau wahai Muhammad. Mengapa? Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tubrid dhaif wa tu'in ala nawaibil haq. Sebab Nabi punya perangai dari zaman dulu sebelum menerima wahyu. Perangainya Nabi Muhammad menyambung silaturahmi. Orang yang selalu nyambung silaturahmi kepada siapapun. Tubrid dhaif, gemar menjamu tamu, ngasih makan orang, sosial. Kemudian juga wa tahmilul kal, orang yang timpa, yang lagi susah, maka Nabi Muhammad yang menanggung nafkah mereka. Wa tu'in ala nawaibil haq, orang yang ditimpa bencana musibah, Rasulullah turun tangan, menolong membantu siapapun yang ditimpa musibah. Dan setelah Islam, Nabi Muhammad mengulurkan tangannya, siap bekerja sama dengan pihak manapun untuk tolong-menolong, untuk membantu, untuk berderma, untuk menjaga keamanan dan kestabilan lingkungan. Sehingga Rasulullah bilang, hadartu ilfan fil jahiliyah fi baiti Abdullah bin Jad'an. Ya, itu Nabi Muhammad bilang, saya hadir sebuah aliansi, sebuah kesepakatan di zaman jahiliyah. Waktu itu diadakan kesepakatan itu di rumahnya Abdullah bin Jad'an. Kesepakatan itu lil suratul mazlum, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang kesusahan. Nabi bilang, itu kesepakatan di zaman jahiliyah. Ini sekarang setelah Islam nyebar, setelah saya datang membawa agama Islam, lau ud'a ilaiha, kalau saya diajak kepada kesepakatan itu lagi, saya siap untuk kerjasama dengan pihak manapun. Untuk apa? Untuk nolong orang, untuk bantu orang, kepada siapapun. Rasulullah SAW dikatakan yu'ti ata'a man lam yakhshal faqr. Kalau berderma, ngasih orang, berderma, pemberian orang yang enggak takut miskin. Sayyidina Al-Imam Allamatul Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih dalam Rasyafatnya mengatakan, wa fis saqa ka'annahu al-bahru zahar yu'ti ma'inan wa ulufan man habar wa mastafa li nafsihi wa maddahar illa yasiran wa huwa dhul hiyali. Di dalam kedermawanan beliau bagaikan lautan, bagaikan samudera, memberi enggak tanggung-tanggung dan enggak nyimpen untuk diri sendiri. Padahal keluarganya banyak, tapi dia enggak nyimpen buat diri sendiri. Dia bagi, bahkan sekali lagi sholat, selesai sholat langsung berdiri. Enggak biasanya habis sholat langsung berdiri. Nabi biasanya habis sholat masih duduk dulu, zikir. Ini sahabat heran, Nabi begitu selesai sholat langsung berdiri masuk rumah. Ada apa? Tergesa-gesa lari ke rumah, nggak taunya keluar. Keluar, terus bilang, saya ini tergesa-gesa sebab saya ingat di rumah itu masih ada satu keping dirham, satu keping dinar emas masih tersisa di rumah saya. Saya nggak mau bermalam, itu duit masih ada di rumah, harus sudah diinfakkan di jalan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Habis dong duitnya. Salah. Ini sekarang kita perlu memperbaiki pikiran kita, persepsi kita. Sesungguhnya harta yang kita punya bukan yang kita simpan, tetapi yang kita infakkan. Itu harta yang kita punya, tapi yang kita simpan itu bukan milik kita. Nabi bilang, maluka ma gaddamta wa ma akharta fa huwa lil waris. Hartamu yang kau setor ke akhirat, tapi yang kau simpan itu bukan punya kita, punya ahli waris. Baju ahli waris.